Di videoin interviewnya juga. Di videoin juga interviewnya. Iya. Oh ya udah. Kan kayak dokumentasi, guys. Oke. Anak cowok 9 bulan. Terus udah jualan di warung ini sejak tahun berapa ya? Baru mulai 3 tahun. Sama warung ini dibangunnya pada tahun berapa ya? Kalau rumah ini ya udah Dari belum lahir udah. oh Berarti ibu ini gitu warungnya atau ini? rumah tinggal orang tua. Oh. Rumah tinggal terus gimana? Penghasilannya gimana? Kalau harian pada 100 pada 200. Ya kelebihan sama kekurangannya di sini apa? Nggak tentu, yang belinya itu nggak tentu, kadang kadang Kalau kelebihan gitu ya masih itu ya kebanyakan orang tua yang rumah ini nggak yang semua online gitu kan. Kalau orang tua masih pada beli jual. kalau lagi sepi kelebihannya ya di pinggir jalan. Jadi pertanyaan pertamanya, namanya Ibu siapa? Bu Isti, Bu Isti. Umurnya berapa, Bu? 39. Terus Ibu mulai bikin kayak homestay sewaan gitu dari kapan? 1 tahun yang lalu. Dibangun gedung ini dibangun tahun Udah lama. udah lama banget. Ya. Terus rata-rata penghasilan dari sewa-sewaan ini berapa? 2-3 juta. Penyalaman sewa homestay berapa, Bu? Hah? Penyalaman berapa sudah? Pengalaman nggak ada. Ibu kenapa mulai nyewa homestay? Karena kan banyak peminatnya. Ibu puas sama pekerjaan Ibu? Ya, Keluarganya gimana, Bu? biasa aja. Puas juga. Ada kendala dalam menyewa nggak, Bu? Enggak, Belum pernah. belum. Pekerjaannya ada satu aja atau Ada petani, bertani apa, Bu? sayuran. Terus bagaimana kehidupan sosial masyarakat di Posong, Bu? Sehari-hari. Bagus sih. Bagus. Ya,
Terus apa aja nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat? Apa ya? Kerukunan, persatuan dan kesatuan. Terus tradisi apa yang masih hidup dan dijalankan di Posong hingga saat ini? Dari dulu banget. Tradisi Sadranan. Sadranan apa gitu? Sadranan desa. Apa itu? Wayang kulit. Sadranan itu ada di desa ini. Terus tradisi ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat? Enggak. Itu kayak semacam event gitu ya? Iya, event. Terus apakah ada perubahan atau tantangan dalam mempertahankan tradisi itu? Tidak. Ada. Terus apa yang akan terjadi jika tradisi ini hilang total? Nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya udah dari nenek moyang. Oke, udah sekian gitu dulu. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ya? Pak Suhermanto. Kalau umurnya Umur saya 65. memulai homestay sekarang kapan? Tahun 2024. Kalau bangunan ini dibangun tahun berapa ya Pak? Tahun 2000. Rata-rata penghasilan? Penghasilan Bulanan? bulanan apa mana? Mulai sewanya dari berarti? Orang harian. Udah ya. Bulan. 1 bulan ya sekitar 11 juta. 11 juta. Kenapa mulai nyewa homestay gitu? Untuk buat tambahan. Oh, iya. Apakah Bapak puas sama pekerjaannya? Puas. Puas. Ada kendala nggak dalam menyewa homestay ini? Tidak ada. Nggak ada. Pekerjaannya ada satu aja atau ada lebih? Saya pedagang sama mengelola ikan. Sama mengelola homestay. Tradisi apa aja yang masih hidup dan dijalankan di Posong hingga saat ini? Tradisi apa saja yang masih hidup dan dijalankan di Posong hingga saat ini? Penghasilan. Tradisi Tradisi. yang masih hidup di Posong. Tradisi kesenian atau tradisi apa? Apa aja yang ada di Posong? Ada di Posong yo panen kopi, tembakau, gitu. Cabai. Apakah ada perubahan atau tantangan dalam mempertahankan tradisi tersebut? Tidak ada. Nggak ada. Apa yang akan terjadi jika tradisi ini hilang? Tidak hilang, tidak hilang. Nggak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Nggak boleh hilang. Ini harus dipertahankan. Kenapa? Sudah menguntungkan. Oh iya. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat di Posong? Baik. Baik. Apa nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat? Tamu-tamu Bagaimana masyarakat berinteraksi dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari? sehari-hari petani. Bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka? Ekonomi ya baik. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Kan 1 kilo 1 kilogram kopi bu subur tapi tidak mau berbuah. Kalaupun buah ini sedikit, jadi petani rugi. Nah, tanaman kopi robusta ini kalau kita biarkan tinggi, tidak dipotong, ini tingginya bisa sampai dengan 12 meter. Oh, karat daun. Nah, karat daun itu satu penyakit pada tanaman kopi. Nah, ciri-cirinya, sebentar saya carikan dulu. Ini kira-kira simbolisme mutualisme ada kuning-kuning. Sebentar, saya coba mencari yang karat daun. Ini kalau bertabrakan gini nggak apa-apa. Kalau ini nggak masalah. Jadi kan apa? 2 cabang. Jadi urutan prosesnya seperti ini. Oke. Buah hasil petik merah.
seperti ini. Kemudian sortasi buah tadi ini untuk memisahkan buah hijau, kuning, kering, ya, lewat masak sehingga tersisa ini 90% ini yang merah sempurna. Kemudian tahap kedua adalah perambangan. Nah, perambangan ini memisahkan buah mengapung. Ya. Biasanya untuk perambangan kita menggunakan alat yang itu yang apa, bulat itu. Ya. Nah, setelah dirambang, dipisahkan, kemudian masuk ke pengelupasan kulit buah. Kita menggunakan mesin ini namanya pulper atau dalam bahasa pulping. Jadi pulping ini mengupas kulit buah, memisahkan kulit buah dengan biji kopinya. Nah, pemisahan ini biasanya mesin langsung kita dekatkan dengan bak yang ini sebelah ini. Jadi bak ini juga dikasih air, diisi air penuh agar supaya apa? Biji yang apa keluar dari mesin ini langsung masuk ke bak perambangan. Nah, bak perambangan ini juga mana kalau ada yang apa mengapung, ini juga langsung kita pisahkan. Ya, yang kita apa fermentasi menggunakan air yang mengalir selama 12 sampai 36 jam ini betul-betul biji kopi yang bagus, betul-betul biji kopi yang mengendap. Sehingga nantinya setelah fermentasi antara 12 sampai 36 jam ini masih masuk tahap selanjutnya yaitu masih dicuci lagi. Jadi dicuci sampai betul-betul bersih, kemudian baru masuk ke tahap penjemuran. Nah, penjemuran ini di sini ada dua jenis. Ini yang apa? Semi wash. Jadi semi wash ini setelah difermentasi, kemudian dicuci, terus dijemur sampai dengan kadar air 30%. Ini biasanya penjemuran hanya 1 hari. Setelah kadar air 30%, ini masuk ke mesin yang namanya haler. Di haler. Nah, setelah itu dijemur lagi yang kedua sampai dengan kadar air 12%. Setelah itu masih ada proses ini sortasi grading. Setelah digrading, sortasi, kemudian baru disimpan. Ini yang proses semi wash. Nah, untuk yang proses full wash, ini setelah pencucian dijemur sampai dengan kadar air 12%, kemudian masuk mesin namanya haler. Setelah dihaler, kemudian ini digrading ya, untuk memisahkan grade 1, 2, 3 sampai dengan 4. Kemudian masih ada sortasi manual dan disimpan, dikemas kemudian disimpan. Nah, tujuannya kenapa tadi yang mengapung itu tetap dipisahkan? Karena kalau yang mengapung tidak dipisahkan, biasanya yang terjadi biji kopi disimpan jangka waktu 3 bulan, ini yang 50%-nya sudah terkena penggerek buah tadi. Sehingga prosesor atau petani yang nyimpen kalau misalkan belum disortasi secara betul, ini nanti malah rugi. Karena biji kopinya atau kopi yang sudah green bean ini rusak oleh hama tersebut. Gitu. Ini yang proses yang proses full wash dan semi wash. Nah, ini kopi setelah di roasting ya itu belum bisa langsung diminum, harus istirahatkan dulu karena kandungannya. Kalau dari saya pojok kanan yang wine itu. Wine Ya, wine. itu wanginya enak ya mas? Ya. Yang ini yang dipakai apa?